Hamil. Alfian tersenyum. Aku sangat bahagia mendengarnya. Aku punya banyak pemakluman untuk sekedar memaafkan semua kesalahanmu. Tapi itu bukan berarti aku akan terus memaklumi. Aisyah melangkah memasuki masjid. Aku mencintaimu. Hanya itu yang bisa kukatakan padamu. Alfian menahan Aisyah untuk pergi. Aisyah menghentikan langkahnya. Aku tidak peduli apa alasanmu mau mempertahankan aku. Entah karena cinta atau terpaksa, yang paling penting aku tahu jika kini kita akan selalu bersama karena aku akan lebih mempertahankan dirimu di sisiku dengan cintaku. Lanjut Alfian lagi. Aisyah tak menjawab. Dia kembali melangkah memasuki masjid. 1.mp3. Dengan mata berbinar, Alfian terus menatap Aisyah. Hatinya berbunga-bunga. Kini dia tahu jika mereka akan selalu bersama. Tengah malam, Aisyah melihat suaminya telah tidur lelap di sofa. Begitu juga dengan kakaknya. Sementara dirinya yang tidak bisa tidur, terus berada di samping sang ayahanda. Aisyah memegang tangan Abah dengan sesekali menciumi serta terus mendoakan kesembuhannya. Selain karena penyakitnya, Aisyah tahu jika sebenarnya permasalahan Kak Siti yang membuat kesehatan Abah semakin memburuk. Dia melihat kesedihan dan kekecewaan yang mendalam di mata Abah waktu itu. Waktu di mana kakaknya menangis mengutarakan keputusannya untuk berpisah. Aisyah tahu jika Abah kecewa. Kecewa pada dirinya sendiri yang telah salah memilihkan jodoh untuk putrinya. Sedih karena berkatnya pula sang putri mendapatkan rasa sakit yang bertubi dari lelaki pilihannya. Aisyah lalu melirik suaminya. Seandainya Abah tahu jika nasib pernikahannya juga hampir saja sama dengan sang kakak, entah betapa akan lebih sakit dan kecewanya ayahnya ini. Tapi syukurnya itu tidak terjadi. Aisyah menatap lekat wajah suaminya. Abah, semoga lelaki pilihanmu ini memang yang terbaik untukku. Aku tahu jika untukku Abah tak akan salah memilih. Semoga bahunya sekuat bahumu hingga mampu menjadi tempatku bersandar. Punggungnya setangguh punggungmu hingga mampu menjadi tempatku bertopang. Peluknya sehangat pelukmu yang mampu memberikanku perlindungan. Dadanya seluas dadamu yang senantiasa memaafkan. Selepas salat subuh, Aisyah baru merasakan kantuk. Selesai mengaji di samping ayahnya, Aisyah membangunkan sang kakak dan suaminya untuk salat subuh. Setelah keduanya bangun dan pergi ke masjid. Dia lalu membaringkan diri di atas sofa. Hingga kemudian Aisyah terlelap. Aisyah bangun ketika menyadari jika sudah ada Umi dan Kak Zainab di sana. Dia kaget ketika mengetahui jika ini sudah pukul 10 pagi. Umi kapan datang? Tanya Aisyah sambil membenahi kerudungnya. Dari jam 8 tadi nak. Kenapa tidak bangunkan aku? Aisyah membuka cadar untuk minum. Suamimu melarang kita untuk membangunkanmu. Katanya semalaman kamu tidak tidur. Zainab menjawab sambil tersenyum. Makanlah ini nak. Suamimu membelikannya untukmu. Ucap Umi sambil menyodorkan kotak makanan. Umi dan Kak Zainab sudah makan. Aisyah mengambil kotak makanan itu. Sudah. Suamimu juga yang membelikannya. Aisyah tersenyum. Begitu juga dengan Umi. Suamimu sangat baik nak. Dia terlihat sangat menyayangimu. Umi mengelus punggung Aisyah. Aisyah dan Zainab saling berpandangan. Dia memang baik Umi. Insya Allah dia juga menyayangi Aisyah. Zainab tersenyum pada ibunya. Itulah yang Umi harapkan. Cukup Siti saja yang mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Raut wajah Umi berubah sedih. Asteris asteris asteris. Siang hari, Aisyah merasa kurang enak badan. Karena itu dia tidak ikut Umi dan kakaknya salat zuhur di masjid. Setelah melaksanakan salat zuhur, dia lalu membantu sang ayah untuk melakukan tayamum kemudian melaksanakan salat dengan isyarat. Pulanglah nak, istirahatlah di rumah. Ucap Abah seusai dia melaksanakan salat. Tidak Abah. Aku bisa istirahat di sini. Aisyah memijit tangan ayahnya. Badanmu panas nak. Lebih baik kamu pulang saja dan beristirahat di rumah. Abah meraba kening putrinya dengan khawatir. Aku baik-baik saja Abah. Aisyah tersenyum.
Tiba-tiba pintu terbuka. Alfian masuk ke dalam dengan 2 orang perawat di belakangnya. Alfian segera memeriksa ayah mertuanya. Sambil bercakap-cakap keduanya tampak terlihat akrab. Abah pasti akan segera sembuh karena menantu Abah sendiri yang merawat Abah dengan baik, ucap Abah sambil tersenyum. Alfian ikut tersenyum. Dia lalu melihat istrinya yang sedari tadi terdiam. Bawa istrimu pulang. Sepertinya dia sedang tidak enak badan. Alfian kaget. Dia lalu menghampiri lebih dekat istrinya. Kamu kenapa? Tanya Alfian dengan khawatir. Bukannya menjawab, Aisyah malah berlari menuju toilet dengan terburu-buru. Dia muntah-muntah. Alfian terlihat sangat khawatir. Berdiri di depan pintu menunggu istrinya di sana. Begitu juga dengan Abah. Bapak tidak usah khawatir karena sebentar lagi Bapak akan segera punya cucu, ucap salah seorang perawat di sana sambil tersenyum. Abah langsung tersenyum bahagia. Lain halnya dengan Alfian dan Aisyah yang baru saja keluar dari toilet. Wah, selamat ya Pak Dokter. Sebentar lagi jadi ayah. 2 orang perawat itu menghampiri keduanya memberi selamat. Alfian hanya bengong menerima ucapan selamat. Berbeda dengan Aisyah yang mengerutkan keningnya. Jadi ayah? Tanya Aisyah heran. Iya, Anda sedang hamil kan? Tanya salah seorang perawat sambil tersenyum. Hamil? Aisyah terbelalak sambil melihat Alfian di sampingnya. Kedua perawat keluar ruangan sambil cekikikan. Kenapa mereka mengira aku hamil? Aisyah terlihat kesal sambil duduk di sofa. Alfian menahan senyumnya. Kenapa harus marah? Aminkan saja. Mudah-mudahan apa yang mereka ucapkan memang benar. Kamu sedang hamil nak. Abah tersenyum sambil melihat putrinya yang sedang kesal. Aisyah dan Alfian langsung berpandangan. Aku akan ambilkan obat untukmu, ucap Alfian kemudian sambil pergi meninggalkan ruangan. Alfian kaget ketika beberapa orang dokter dan perawat datang menghampirinya mengucapkan selamat. Rupanya berita istrinya hamil telah tersebar akibat ulah dari kedua orang perawat tadi tentunya. Alfian hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Dia tak ingin banyak bicara apalagi menjelaskan jika sebenarnya istrinya hanya sedang sakit biasa saja. Namun ada sesosok wanita yang melihat dari kejauhan dengan sangat marah. Wajahnya memerah menahan amarah mendengar jika mantan kekasihnya itu akan menjadi ayah. Kurang ajar kalian berdua, bersenang-senang di atas penderitaanku. Anita menghapus lelehan air mata di pipinya. Aisyah yang mendingan setelah meminum obat yang diberikan oleh suaminya, berjalan menuju kantin untuk membeli makanan. Sesampainya di sana dia nampak mengurungkan niatnya melihat kantin yang sangat ramai. Aisyah lalu membalikkan badannya. Kaget ketika tiba-tiba sudah ada Anita di depannya. Jadi kamu sedang hamil? Tanya Anita sambil tersenyum sinis. Aisyah tampak tak ingin meladeni. Dia akan kembali berjalan namun Anita menghalangi jalannya. Wanita munafik. Katakan apa kamu hamil? Anita kali ini terdengar marah. Sehingga menarik perhatian beberapa orang. Memangnya apa anehnya jika wanita bersuami hamil? Jawab Aisyah santai. Anita menggertakkan giginya. Amarah membuatnya tidak lagi peduli jika kini semua orang tengah memperhatikan mereka berdua. Dasar wanita munafik. Anita menarik cadar Aisyah dengan kasar. Aisyah yang kaget langsung menunduk dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Namun tiba-tiba dari belakang Alfian datang lalu menarik kepala Aisyah ke dalam pelukannya. Menenggelamkan wajah istrinya ke dalam dadanya. Aisyah yang hampir menangis merasa lega. Kedua tangannya yang tadi menutupi wajahnya kini telah bertengger di pinggang suaminya. Anita yang kini memegang cadar Aisyah tampak kaget dengan kedatangan Alfian yang tiba-tiba. Mata Alfian memerah. Wajahnya tampak sangat marah. Dengan satu tangan yang masih memegang kepala istrinya, Alfian memelototi Anita di depannya.